Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengambil beberapa permasalahan dari pembahasan sifat salat Nabi. Di antaranya adalah al-hay'atul fi'liyatu lirruku', keadaan ketika ruku'. Nah, yang pertama, yamuddu dhahrahu fala yaqusuhu. Ketika seorang ruku' menjadikan punggungnya lurus, wala yaqusuhu, dan tidak membengkokkannya. Nah, ketika ruku' punggung ini lurus. Yaj'alu ra'sahu hiyala dhuhri, kepalanya sejajar dengan punggungnya, lurus. Yujafi adudaihi an jambai, merenggangkan lengan atas ini daripada ketiaknya. Dan ini membantu lurusnya ruku seseorang. Ketika direnggangkan ini, lengan ini akan membantu lurusnya ruku seseorang. Kan terkadang kalau diluruskan, kepala ini akan terangkat kalau terlalu lurus. Tapi kalau agak dibuka, akan sejajar. Nah, akan membantu meluruskan ruku seseorang dengan merenggangkan lengan bagian atas. Yang keempat, yad'u kaffaihi ala rukbataihi mufarrijatail asabi' kal qabidi 'alaiha, mencengkeram lututnya dengan merenggangkan antara jari-jarinya. Jadi jangan seperti ini, tetapi dengan direnggangkan jari-jarinya seperti sedang mencengkeram lutut. Nah, yakunu wad'ur rijlaini ka halil qiyam. Kemudian yang kelima, yakunu wad'ur rijlaini ka halil qiyam, menjadikan kedua kakinya seperti saat berdiri, tidak berubah. Keadaannya ketika ruku tidak menjadikan posisi kakinya berubah daripada saat berdiri. Ini normal kakinya. Nah, barakallahu fikum. Antum bisa kalau punya istri atau punya teman, bisa butuh bantuannya. Minta bantuan dia untuk menilai apakah ruku kita sudah lurus atau belum. Nah, baik. Rawal Bukhari an Muhammad bin Amr bin Atha
annahu kana jalisan ma'a nafarin min ashabin nabi. Ada salah seorang sahabat, mereka duduk bersama salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna salatan Nabi. Kemudian sahabat ini menyebutkan sifat salatnya Nabi. Nah, faqala Abu Humaid As-Sa'idi, berkata Abu Humaid As-Sa'idi, qala ana kuntu ahfadzakum li salati Rasulillah. Aku adalah orang yang paling hafal dengan salatnya Rasulullah. Aku adalah yang paling hafal dalam salatnya Rasulullah atau pada salatnya Rasulullah. Ra'aituhu, aku melihat beliau idza kabbara ja'ala yadayhi hidza'a mankibai. Ketika beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan mankibai, sejajar dengan pundaknya. Nah, kita sudah sampaikan batasan mengangkat kedua tangan ketika sujud ada 3. Yang pertama sejajar dengan pundak. Yang kedua sejajar dengan ujung telinga bagian bawah. Yang ketiga sejajar dengan ujung telinga bagian atas. Nah, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Ketika beliau ruku, beliau meletakkan kedua tangannya di atas rukbatayhi, kedua lututnya. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian membentangkan, meluruskan punggungnya. Fa idza rafa'a rasahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Ketika beliau bangkit dari ruku, ya, beliau luruskan dulu sampai tulang belakang ini kembali pada posisinya, tegak. Maka ini namanya i'tidal. Gerakan bangkit atau gerakan berdiri setelah bangkit dari ruku ini namanya i'tidal, adl, istaqom, tegak. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah masih belum sempurna langsung sujud. Nah, barakallahu fikum. I'tidal termasuk rukun dari rukun-rukun salat. I'tidal termasuk rukun daripada rukun-rukun salat. Maka kalau seseorang meninggalkan i'tidal, begitu bangkit belum sempurna dia langsung sujud, berarti dia telah apa? Telah apa? Meninggalkan rukun. Seseorang yang meninggalkan rukun berarti salatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Hati-hati. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Ketika beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak meratakan. Ya. Ghairu muftarish. Tidak meratakan tangan ini seperti apa? Seperti anjing. Ya. Di dalam hadis disebutkan janganlah kalian sedepa seperti sedepannya anjing. Anjing ketika sujud meletakkan siku ini sampai ujung jari di atas lantai. Nah, maka Rasul ketika sujud tidak demikian. Wala qabidihima, tidak juga menggenggamnya, melainkan dibuka. Nah, barakallahu fik. Dan menasabkan, menancapkan sikunya. Nah, tidak meluruskan atau meratakan tangannya ke atas lantai. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Kemudian jari-jarinya pun, jari-jari kakinya pun menghadap ke kiblat. Bukan ditancapkan gini. Tetapi jari-jari ini harus menghadap ke arah kiblat. Istaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Ujung-ujung kakinya menghadap kiblat. Ini sudah benar belum? Belum. Nah, kakinya ujung-ujungnya seperti itu. Dan untuk seperti itu, kita harus agak mendorong sedikit ke depan supaya bisa kakinya seperti itu. Tapi kalau tidak ada dorongan, kakinya akan lurus. Coba aja, jangan dilurus. Nah, jangan ditekan. Nah, seperti itu. Ini tidak benar. Jadi yang benar adalah dengan posisinya apa? Kayak tadi sih. Semua jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Untuk bisa seperti itu kita harus sedikit menekan ke depan. Nah, jadi agak sedikit tumpuan ke sini. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khair.
Mafhum ya? Jari-jari kaki tidak tegak, melainkan menghadap ke arah kiblat. Untuk bisa seperti ini harus sedikit mendorong ke depan sehingga lebih menumpuk kepada jidat. Nah, fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Rasul ketika duduk pada rakaat yang kedua, beliau ya jalasa ala rijlihil yusra, duduk pada kakinya yang sebelah kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Nah, para ulama berdalil dengan hadis ini untuk sholat yang jumlahnya 2 rakaat, sholat subuh atau misalnya sholat sunnah, duduknya tidak tawaruk. Ketika tahiyat tidak tawaruk, tetapi iftirosh ya. Ketika sholat 2 rakaat duduknya apa? Sholat subuh ya misalnya, atau sholat sunnah. Ketika tahiyat akhir tidak duduk tawaruk, tidak miring, tetapi lurus. Nah, juga pada sholat-sholat yang tahiyatnya 1, misal sholat witir. Sholat witir berapa rakaat? 3, 1 rakaat atau 3 rakaat. Nah, tahiyatnya hanya 1. Maka duduknya duduk apa, Abu Hasbi? Tawaruk apa iftirosh? 3 tapi tahiyatnya 1. Duduknya apa? Iftirosh. Bagaimana iftirosh? Ketika duduk di antara 2 sujud, ya, tegak, tidak miring. Nah, ini para ulama berdalil dengan hadis ini untuk sholat yang jumlahnya 2 rakaat atau yang tahiyatnya hanya ada 1, maka duduknya iftirosh. Iftirosh dari kata firosh, yakni kasur, menghamparkan. Jadi kaki kiri dihamparkan untuk didudukin. Nah, wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Tetapi pada rakaat yang terakhir beliau qaddama rijlahul yusra, menjulurkan atau meluruskan, mengedepankan kaki kirinya. Ya, dikeluarkan kaki kirinya ke arah sebelah kanan. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan kakinya yang sebelah kanan. Berarti duduknya apa? Tawarruk, miring. Nah, wa qa'ada ala maq'adaihi. Kemudian duduknya di tempat duduknya, miring. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan pada al-hayatul qauliyah di ruku'. Ucapan yang diucapkan ketika ruku', atau zikir yang diucapkan ketika ruku', bacaan ruku'. Kemarin kita sudah sampaikan hadis bahwa lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat ta'zim itu untuk ruku kalian. Maka ketika ruku yang dibaca adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, barakallahu fiik. Ini yang kemarin kita ambil. Kemudian bacaan apa lagi yang diperbolehkan dibaca ketika ruku? Yang kedua, di antara bacaan lain yang boleh dipakai atau dibaca ketika ruku adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli. Nah, hadis rawahu Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli. Dari Aisyah dalam hadis Bukhari mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli. Jadi bacaan ini bisa dipakai untuk ruku dan untuk sujud. Ya, bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli bisa dipakai atau dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Berbeda dengan subhana rabbiyal azim, itu hanya dibaca ketika
ruku', tidak dibaca ketika sujud. Namun subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli boleh dipakai atau dibaca ketika ruku' dan juga ketika sujud. Barakallahu fikum. Bacaan yang ketiga yang dibaca ketika ruku', Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini bacaan yang ketiga. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Hadis rawahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddus Rabbul Malaikati Warruh. Dari Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata atau mengucapkan ketika ruku dan sujudnya, subuhun quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga sama, doa yang boleh dan bisa dibaca ketika ruku dan sujud. Adapun subhana rabbiyal a'la maka khusus untuk ketika sujud. Barakallahu fikum. Yang berikutnya di antara bacaan yang dibaca ketika ruku', Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ini juga di antara bacaan yang dibaca ketika ruku'. Ini jarang. Jarang sekali membaca doa ini. Tetapi tidak mengapa dibaca karena memang ada riwayatnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika engkau ruku, bacalah terkadang subhana rabbiyal azim dan terkadang bacaan yang lain. Jangan terus pada satu bacaan. Diperbolehkan. Tetapi ketika kita membaca bacaan yang lain dalam rangka untuk mempraktekkan sunnah, maka lebih afdol, mendapatkan pahala dari sisi membaca bacaannya dan juga ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Sehingga ini pun menjadi pelajaran bahwa bacaan ruku itu bukan hanya satu. Terkadang ketika dia hanya tahu satu, taunya hanya itu saja, saat mendapati temannya membaca bacaan lain, wah ini enggak jelas, ini enggak benar ini. Padahal hanya dia yang taunya satu. Ya, barakallahu fikum. Baik. Masalah berikutnya, yuksiru fir ruku'i. Ini suaranya jelas enggak? Jelas? Baik. Yuksiru fir ruku' minas sana wa min ta'zimillah azza wajalla. Ketika ruku' disunnahkan untuk memperbanyak pujian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai orang yang sholat sendirian, tidak ada batasan. Antum baca yang banyak, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mau 10 menit ruku enggak masalah. Mau 10 menit tidak masalah. Atau lebih pun tidak masalah. Ruku dan sujudnya Rasul sangat panjang. Tetapi kalau kita sebagai imam, Syekh Ibnu Utsaimin membatasi dalam riwayat Abu Dawud hanya 10 saja paling banyaknya untuk imam. Kenapa? Karena imam sedang memimpin jamaah yang banyak dan mereka mempunyai banyak keadaan, mempunyai macam-macam keadaan. Ada yang sudah tua, ada yang ingin buru-buru karena memang ada keperluan dan lain sebagainya. Maka hendaknya sang imam memperhatikan keadaan makmum sehingga dia tidak membaca semaunya, melainkan paling tidak wajib dan sunnahnya 3 bacaan. Kalau mau lebih tambah lagi 10 kali maksimalnya. Qala di dalam hadis Muslim dikatakan, fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabba azza wajal. Ketika ruku maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa. Ketika sujud perbanyaklah doa. Doa apa saja? Doa yang berkaitan dengan urusan duniawi
atau urusan ukhrawi. Nah, kapan? Setelah menyelesaikan bacaan sujud. Selesai subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu doa. Ya, doa dengan bacaan yang banyak. Allahumma rabbana aktsir malana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik. Allahumma aktsir azwajana. Nah, yang paham ketawa. Baca doa. Ya Allah, perbanyaklah anak kami, harta kami, istri kami. Labas. Taktsir aulad, memperbanyak keturunan, disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berlomba-lomba untuk memperbanyak keturunan. Nah, maka harusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun lebih bersemangat untuk memperbanyak anak. Nah, memperbanyak anak, bahkan ada salah seorang sahabat yang anaknya lebih daripada 100. Tentu bukan dari satu istri, ya kan? Berarti istrinya banyak kalau mampu. Tetapi kalau tidak mampu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Kalau mampu jangan dihalangin, harus bersemangat. Nah, barakallahu fikum. Qala, masalah berikutnya, wala yaqra'ul qur'ana halu ruku'ihi. Halu ruku'ihi, tidak membaca Al-Qur'an ketika rukuknya. Nah, haram hukumnya membaca Al-Qur'an ketika rukuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an. Nah, au sajidan. Aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Nah, maka ketika ruku dan ketika sujud tidak boleh kita membaca bacaan Al-Qur'an. Tetapi para ulama, jika doa yang dia baca ketika sujud diambil dari Al-Qur'an, maka tidak mengapa, asalkan niatnya untuk membaca doa, bukan untuk membaca Al-Qur'an. Misal, kalau ruku mutlak ya enggak boleh. Kalau ruku mutlak enggak boleh karena memang ada bacaan tertentunya. Adapun ketika sujud, kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Misal kita mengambil doanya dari Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini, bacaan barusan ada tidak di Quran? Ada. Kalau antum niatkan untuk baca Al-Qur'an ketika sujud dengan ini, apa hukumnya? Haram, enggak boleh. Tetapi jika diniatkan untuk doa dengan bacaan Al-Qur'an tadi, apa? Boleh. Karena kita bukan niat baca Quran, tetapi berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Misal doa yang lain, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Boleh. Nah, Rabbi gfirli wali walidayya. Nah, ada doanya di dalam Al-Qur'an. Maka kalau niatnya untuk berdoa, tidak mengapa. Yang dilarang adalah niat membaca Al-Qur'an ketika sujud ataupun ruku. Qul huwallahu ahad, Allahu samad misalnya. Haram. Tidak boleh. Nah, nuhitu an aqra al-Qur'ana ya, raki'an aw sajidan. Aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku ataupun ketika sujud. Nah, masalah berikutnya, ar-raf'u minar ruku', bangkit dari ruku. Halaman 106 yang punya kitabnya. Summa yarfa'u ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, karaf'ihi ma 'inda ruku' wa 'inda takbiratil ihram, qailan fi halir raf'i sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika bangkit dari ruku, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat kedua tangannya seperti ketika dia mau ruku atau ketika takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah. Qailan, dia mengucapkan ketika bangkit itu sami Allahu liman hamidah. Jadi bersamaan dia bangkit, dia sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hadits rawahu Bukhari. Nah, fa iza tambih, ucapan sami Allahu liman hamidah
ya, ucapan sami Allahu liman hamidah itu bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Wa innama, tetapi membaca Rabbana walakal hamdu. Bisa dilanjutkan dengan doa yang lain, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah. Baik. Jadi sami Allahu liman hamidah ini hanya untuk imam dan yang sholat sendirian. Fa idza atadala qa'iman, apabila dia telah i'tidal, posisi berdiri tegak, qala rabbana walakal hamdu. Imam juga mengucap rabbana walakal hamdu. Jadi imam boleh sami Allahu liman hamidah, setelah tegak berdiri rabbana walakal hamdu. Nah, li'annahu halul qiyam yaqulu sami Allahu liman hamidah. Karena imam tadi ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, boleh rabbana lakal hamdu, boleh rabbana walakal hamdu. Boleh juga Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah. Baik. Kalimat rabbana walakal hamdu diperbolehkan bagi imam dan makmum. Juga orang yang sholat sendirian. Wa yaqulul makmum mengucapkan fi hali nuhudihi min ruku, ketika bangkit dari ruku, ya, qabla ayyastatimma qa'iman, sebelum tegak berdiri dia mengucapkan rabbana walakal hamdu. Jadi kalau imam saat bangkit dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu sebelum tegak berdiri. Ya, rabbana walakal hamdu. Nah, jangan ketika bangkit dia diam, setelah tegak baru mengucapkan rabbana walakal hamdu. Tidak. Tetapi saat dia bangkit bersamaan juga membaca rabbana walakal hamdu. Nah. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila kata Rasulullah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian sebagai makmum ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Nah, naktafi bihadza. Kita cukupkan sampai di sini sifat salat Nabi. Insyaallah kita ambil pembahasan berikutnya tentang pembatal-pembatal keislaman.